Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, adik-adik, anak-anak, saya berkali-kali mengatakan saya tidak suka khotbah. Maka hari ini juga saya tidak akan berkhotbah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung-renung saja. Seluruh bacaan ini jelas semua. Bacaan pertama jelas. Firman Tuhan, "Aku menghendaki engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah." Jelas. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Kota Baru ada gerakan sego mubeng. Sampai pusing betul nasinya diputar-putar kemana-mana. Dan itu konon sesuai dengan kitab Yesaya ini. Tetapi apakah itu sungguh yang dikehendaki Tuhan? Mari kita lihat lagi. Bacaan Injil juga jelas. Kamu adalah garam dunia. Dan Yesus agak aneh. Mengatakan kalau garam menjadi tawar. Tidak bisa. Garam tidak bisa tawar. Bagaimana cara menawarkan garam? Ya tinggal tambah air sebanyak mungkin. Lalu itu bukan garam lagi. Jelas maksudnya. Tapi kemudian ada yang kedua, kamu adalah terang dunia. Apa bedanya garam dan terang? Atau garam dan lampu katakanlah. Garam mendapatkan rasa asinnya dari mana? Dari struktur molekulnya yang membuat dia sudah asin begitu, dari sononya. Sedangkan terang tidak berasal dari dirinya sendiri. Garam tidak mungkin dicas supaya lebih asin lagi. Tapi lampu butuh sumber yang lain. Dan saya kira dua metafor ini, bahwa kita adalah garam dan terang, mau mengatakan pokok-pokok itu. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi autentik sebagai diri kita sendiri, sebagai garam. Tetapi jangan lupa kita adalah terang, berarti mesti ada sumber yang kita andalkan supaya terang itu bernyala. Baik garam maupun terang tidak ada untuk dirinya sendiri. Saya kira saya bukan tipikal orang Jogja yang suka makanan manis. Saya lebih suka rasa gurih atau bahkan asin. Dan dengan demikian, keasinan itu mesti kita hubungkan dengan sumber yang dirujuk oleh kata terang tadi adalah sabda Allah sendiri, adalah Kristus sendiri. Terang juga seperti garam, tidak hadir untuk dirinya sendiri. Saya suka makanan asin bukan berarti saya suka makan garam begitu saja. Tidak ada faedahnya. Kita butuh matahari, karena matahari membuat kenyataan terlihat apa adanya.
juga lampu. Bukan supaya orang melihat lampunya, supaya barang-barang di sekitarnya menjadi apa adanya, kelihatan, menjadi otentik. Apa jadinya kalau hidup kita tidak otentik? Kembali ke Sego Mubeng. Mumpung tokohnya ada di sini. Kalau Sego Mubeng itu seakan-akan menjadi garam, menjadi terang, barangkali oke. Tetapi kalau Sego Mubeng itu diciptakan untuk dirinya sendiri, demi mubengnya sego, demi mubengnya nasi bungkus, mungkin kita perlu waspada. Jangan-jangan kita memperlakukan panggilan otentik kita semata-mata pada sesuatu yang bagi dunia tampaknya baik. Ya memang baik, saya mengatakan Sego Mubeng baik. Tetapi bacaan Injil hari ini sebetulnya mau menggarisbawahi bahwa kalau kita beriman, kita tidak pernah beriman pada dirinya sendiri, untuk diri sendiri, untuk keselamatan sendiri, untuk kejayaan sendiri, dan seterusnya. Untuk agama sendiri, untuk kelompok sendiri, untuk gereja sendiri, dan seterusnya. Tidak ada. Terang, pelita mesti ditaruh di tempat yang tinggi supaya kelihatan. Di sini dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi supaya kita tidak mencari nama dengan label apapun. Saudara-saudara Islam akrab dengan kata riya. Riya itu berarti, saya lupa, pokoknya mencari nama baik atas perbuatan baik kita. Dan tidak sedikit di antara kita yang kurang menjadi otentik karena terus-menerus mencari diri sendiri, mencari kemuliaan sendiri, mencari kesuksesan sendiri. Itu mengapa negara Indonesia sudah 75, 76, 70 tahun merdeka, ya gini-gini aja. Karena mayoritas mencari selamat sendiri-sendiri. Saya tidak mengatakan partai politik. Banyak orang mencari selamat sendiri, mulai di jalan raya, bahkan mungkin di rumah tangga, suami istri bisa cari selamat sendiri-sendiri dengan tidak menjadi otentik. Pura-pura memuji, tetapi mungkin nyindir. Pura-pura berterima kasih, tetapi sebetulnya mengharapkan tindakan terus-menerus yang menguntungkan dia. Pura-pura memberi tips supaya nanti lain kali mendapat kemudahan, dan seterusnya. Ini mencari keselamatan sendiri yang membuat orang tidak maju-maju. Saya tidak ingin menyindir siapapun. Ini cerita suami istri yang jarang akur atau malah tidak pernah akur. Sang suami hobinya main judi, mabuk, dan selalu minta dilayani. Sang istri hobinya ngomel-ngomel karena suaminya menghabiskan duit, marah-marah dan beri perintah ini, perintah itu. Tidak ada satu hal baik pun dalam diri suami menurut istri dan dalam diri istri menurut suami. Semuanya pantas dicela. Ya untuk apa menikah ya? Maksudnya nggak ada yang baik sama sekali. Sampai suatu momen si istri sudah jengkel dan lalu mencari cara gimana supaya suaminya ini, jantungan ini, suaminya ini cepat-cepat stroke, serangan jantung, lalu nggak usah ditolong dan mati saja. Jahat betul. Dan nemu momen ketika
pada sebuah pesta di rumah, sang istri ini menampilkan diri sebagai sosok yang untuk suaminya menakutkan. Suaminya itu meskipun pemabuk, tapi kalau dengar kata setan, kata Lucifer, itu dia agak takut. Dan sang istri berpakaian setan sangat sempurna, bersembunyi di balik pagar, menunggu suaminya pulang. Dan betul, suaminya pulang, ketika mau masuk pagar, sang istri melompat di depan suaminya dengan teriakan yang sangat mengagetkan. Dan sang suami terjerembab ke belakang, terjatuh dan, "Kamu siapa?" Dengan suara yang dibuat-buat, sang istri memberat-beratkan suaranya, "Aku Lucifer." Dan sang suami menatap Lucifer, lalu dia bangun dan berubah menjadi sangat ramah. "Oh, baik, silakan, mari ke rumah. Karena aku sudah tinggal lama bersama saudari perempuanmu di rumah." Kalau kita tidak pernah melihat sesuatu yang pantas kita tuju, pantas kita sasar dalam diri sesama, dalam diri komunitas, kita pantas curiga. Jangan-jangan kita tidak menampilkan identitas kita yang sebenarnya, anak Allah. Kita adalah anak Allah. Jangan menampilkan identitas yang lain. Dan kita mohon rahmat Tuhan supaya Kristus itu dengan segala tindak tanduknya, kita cari prinsip apa yang dijalankan Kristus untuk membangun kerajaan Allah, itulah yang kita ikuti. Bisa dengan sego mubeng, bisa dengan aksi sosial yang lebih sistematis, bisa dengan dialog dengan para pemimpin pemerintahan, supaya misalnya penyaluran sego mubeng tepat sasaran, sesuai dengan peta kemiskinan, sesuai dengan peta struktural di kota yang ada. Sehingga tindakan baik kita bukan semata-mata untuk mengejar kebaikan privat, tetapi sungguh-sungguh kebaikan bersama. Semoga Tuhan membantu usaha kita. Amin.